Terpuji nama Tuhan, pada hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 14, hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, kita akan memulai ibadah yang pertama di Pos PI Babelan ya, yang diselenggarakan oleh GKB Bekasi Utara, dan harapannya ini akan terus berlanjut hingga nanti akan dilaksanakan ibadah di lokasi, tepatnya di rumah Bang Desman Manurung. Nah, kiranya Tuhan yang menyertai kita, dan hal ini kita telah doakan hampir sepanjang tahun ya, di tahun 2022 hingga saat ini, dan kita yakin dan percaya Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita undang Roh Kudus hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Kita hening sejenak dan berdoa masing-masing di dalam hati. Doa kita mulai.
Ibadah pertama pelayanan pos PI di KPI Bekasi Utara yang dilaksanakan melalui Zoom untuk daerah Babelan dan sekitarnya. Kami buka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Kendengkanlah telingamu kepada aku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Bangunkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, melainkan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Tolonglah kami untuk hidup dalam damai sejahtera di dunia ini, sampai kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita satukan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami panjatkan syukur kami ya Tuhan di dalam ibadah pembukaan pos pelayanan pekabaran Injil pada saat ini. Kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, tetapi di dalam pembukaan ibadah ini kami memohon kepadamu supaya kami dapat memahami dan mengerti apa maksud Tuhan di dalam pelayanan gereja GKP Bekasi Utara. Terutama ya Tuhan di dalam pengembangan pelayanan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam gerejamu ini di Babelan. Tolong Tuhan, Engkau yang bukakan tingkap-tingkap sesuatu yang tidak bisa dibuka, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami akan melihat banyak jiwa nanti akan datang di dalam ibadah pekabaran Injil yang akan kami lakukan, sebab Tuhan beserta dengan kami. Kami sungguh bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, Kau yang berkati kami di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terambil dari Matius 28 ayat 18 hingga yang ke-20. Saudara yang terkasih, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku, kita akan membahas firman Tuhan, di mana kita akan membagi satu dengan yang lain apa yang kita dapatkan, dan kita akan sharing bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan pada saat ini ya saudaraku. Ya, saat ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dan kita nanti akan sharing satu dengan yang lain. Kita akan belajar tentang dasar pekabaran Injil. Pertama yang harus kita pahami melalui firman Tuhan pada saat ini, kita harus menyadari bahwa Yesus pemilik kuasa satu-satunya di sorga dan di bumi yang dimiliki oleh Bapa. Kita akan belajar bersama-sama mengapa Yesus pemilik kuasa satu-satunya di sorga dan di bumi. Adakah manusia lain yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi? Mengapa hanya Yesus satu-satunya? Itu yang akan kita belajar nanti. Selanjutnya kita harus menyadari bahwa kita harus pergi memberitakan Injil. Dan yang terakhir, menyadari bahwa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Yang pertama, menyadari bahwa Yesus pemilik kuasa satu-satunya di sorga dan bumi yang dimiliki oleh Bapa. Saudaraku, saudara pasti paham apa yang saya maksud, mengapa Yesus adalah pemilik satu-satunya. Karena dalam hal ini kita dapat melihat, dan ini apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-5. Dikatakan di sana, Yesus diam di dalam Bapa sebelum dunia ada. Kalau saudara membaca seksama di dalam ayat itu, kita akan mengerti, saudaraku, bahwa sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Bahkan dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Kita akan baca bersama-sama. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Mengapa dia adalah pemilik satu-satunya? Karena dia selalu ada bersama dengan Bapa, dan Bapa adalah Allah, dan ketika Yesus datang menjadi manusia, dia adalah penguasa satu-satunya.
sebab Dia yang mewakili Bapa di tengah dunia ini. Dan sebelum dunia ada, Dia sudah ada bersama dengan Bapa di dalam hadirat Bapa. Itulah yang dikatakan kemuliaan yang kumiliki di hadirat. Dia ada di dalam hadirat Bapa sebelum dunia ada. Itulah alasan mengapa Yesus pemilik kuasa satu-satunya. Selanjutnya, kalau kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42, kita akan belajar bersama-sama, saudaraku. Yohanes 8 ayat 42, Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang." Kata keluar menunjukkan Dia dari dalam. Tetapi kita harus mengerti bahwa keluar di sini tidak menunjukkan keterpisahan, sebab Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Hanya menunjukkan bahwa Yesus berasal dari dalam dan tidak pernah terpisah dengan Bapa. Dan kita perhatikan lagi perkataan Yesus di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-38. Kita akan mengerti bersama-sama. Sebab aku telah turun dari sorga. Manusia manakah yang turun dari sorga, saudara? Adam dan Hawa tidak berasal dari sorga. Dia berasal dari bumi. Dia ada di Taman Eden. Dia diusir dari Taman Eden. Dia tidak pernah ke sorga. Dan tidak pernah datang dari sorga. Begitu juga manusia lainnya. Nabi mana yang datang turun dari sorga? Tidak ada. Maka hal inilah yang harus membuat kita mengerti bahwa Yesus satu-satunya pemilik kuasa baik di sorga dan bumi yang dimiliki oleh Bapa. Sebab Dia berasal dari Bapa dan apa yang Bapa punya Dia miliki. Sebab Dia tidak terpisah dengan Bapa. Itu hal yang harus kita mengerti. Selanjutnya, Yesus menyatakan diri Bapa ke tengah dunia ini. Maka kita dapat mengerti apa yang dikatakan Rasul Yohanes bersama-sama. Kita akan mengerti di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada yang pernah melihat Bapa. Tetapi Yesus yang datang ke dalam dunia ini, dikatakan oleh Rasul Yohanes, Dia adalah firman yang dimiliki oleh Bapa itu. Menyatakan diri Bapa ke tengah dunia ini. Maka kita dapat mengerti bahwa yang memperkenalkan Bapa sejak zaman Adam adalah Yesus. Sekalipun nama Sang Firman itu belum bernama Yesus. Karena nama Yesus baru ada ketika Dia datang menjadi manusia. Itu yang harus kita pahami. Maka Dia yang selalu menyatakan kehadiran Bapa ke tengah dunia ini. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Selanjutnya poin yang kedua yang akan kita pelajari bersama-sama. Menyadari bahwa kita harus pergi memberitakan Injil. Dari ayat yang Matius 28 ayat 18 sampai ke 20, kita disuruh pergi. Maka kita harus sadar. Karena Yesus berkata, karena itu pergilah. Ya. Kita akan belajar bersama-sama apa maksud pergi di sini. Kata pergi di sini berarti bergerak, berjalan maju, meninggalkan suatu tempat, dan berangkat. Maka apa yang kita lakukan di dalam rencana kita untuk membuka pos pelayanan ini sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sebab kita tidak hanya berdiam di tempat, tetapi kita mencoba untuk membuka pelayanan yang baru, untuk menyatakan anugerah yang berasal dari Tuhan itu. Untuk kepada mereka yang mungkin jarang ke gereja atau yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Inilah tujuan kita. Nah, pergi di sana dalam arti apa? Pergi untuk menjadikan. Karena Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Tidak hanya bangsa Batak saja tentunya. Kita tidak hanya orang Batak. Dan kita harus memperhatikan nanti di dalam pelayanan kita. Kita jangan membeda-bedakan orang Batak, orang Jawa, dan lain sebagainya nanti. Karena Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada orang Batak saja nanti, tetapi bisa kepada orang Jawa, kepada orang-orang suku-suku di Indonesia. Itu yang menjadi target kita. Karena kita harus menjadikan semua bangsa tanpa memandang bulu, saudara. Selanjutnya apa yang dikatakan di sana? Pergi
untuk membaptis. Tentu tujuan harapan kita untuk memberitakan Injil supaya kita dapat membaptis tentu melalui kuasa yang diturunkan dari gereja, melalui pendeta, evangelis, penara penatua yang sudah ditabis. Jikalau pendeta tidak ada, evangelis bisa. Evangelis tidak ada, bisa para penatua, pelayanan yang ditabis. Tapi kalau tidak ada pelayanan tabisan juga, baru bisa jemaat. Tapi harus dibekali dulu oleh para pelayan yang sudah ditabiskan. Ini kita akan mengerti bersama-sama. Maka kita tidak hanya untuk menjadikan mereka bangsa, semua bangsa menjadi murid Yesus, tetapi kita juga harus pergi untuk membaptis. Maka anak-anak, orang dewasa kita ajak untuk datang, tidak hanya dia mau menerima ajaran itu saja, tetapi dia harus masuk di dalam anugerah, di dalam kematian dan kebangkitan yang telah dikerjakan melalui anaknya, Yesus Kristus itu. Selanjutnya, pergi untuk apa? Pergi untuk mengajar. Saudaraku yang terkasih, inilah yang penting bagi kita. Ketika kita sudah menjadi murid Yesus, ketika kita sudah dibaptis, kita juga harus mengajar, saudara. Tidak hanya mengajar untuk keluarga kita, tetapi mengajar baik yang ada di dalam gereja, orang-orang di sekitar kita, melalui ucapan kita, perkataan, dan hak lain sebagainya. Kita harus melakukan segala hal yang ada di dalam diri kita untuk mengajar, memperkenalkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada semua orang. Inilah inti dari kita harus pergi memberitakan Injil, pergi untuk menjadikan, pergi untuk membaptis, dan pergi untuk mengajar. Dan yang terakhir, di poin yang terakhir tadi, menyadari bahwa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sebab dia adalah Tuhan, dia adalah firman Allah yang datang menjadi manusia. Kita menyadari bahwa yang menyertai kita adalah Raja di atas segala raja. Apakah kita takut untuk memberitakan hal yang diperintahkan olehnya kepada banyak orang? Jangan takut, sebab Yesus menyertai kita. Melalui kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita, dia akan hadir bersama-sama dengan kita. Demikianlah pembacaan perenungan kita pada saat ini. Kita akan sharing bersama. Saya minta untuk kita diberikan komando. Tuhan memberkati kita. Baik, shalom buat kita semua yang sudah hadir, sudah ikut di dalam pembukaan pos pekabaran Injil ini ya melalui Zoom. Memang benar kita sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, kita memiliki tugas dan kewajiban untuk memberitakan firman itu sendiri, yaitu Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sana tadi dijelaskan bahwa murid-murid itu pergi ke tempat yang telah ditunjuk oleh Yesus. Itu Galilea. Jadi kalau mungkin pada saat ini ya kita diunjuk atau diperintahkan oleh Yesus ke daerah Babelan dan sekitarnya. Ya, untuk memberitakan Injil dan untuk menangkap jiwa-jiwa yang tentunya mungkin ya belum secara aktif ya memiliki rumah ibadah atau barangkali juga sama sekali belum punya. Ya kalau tadi teman-teman menjelaskan ya barangkali ada juga yang sudah punya rumah ibadah tapi dengan jarak yang jauh. Bisa juga itu menjadi bagian daripada orang mungkin nanti yang akan kita injili. Dan saya juga sepakat bahwa bukan hanya orang Batak saja yang ada di Babelan nanti yang akan kita coba untuk rangkul. Ini secara khusus buat untuk saudara-saudara yang ada di daerah Babelan,
ya secara khusus buat untuk Amang Manurung dan yang lainnya yang ada di sana. Tadi dikatakan di sana memang ketika melihat dia mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Dan itu nanti akan nyata bagi kita. Ya, sebagian mungkin percaya, ya barangkali bisa saja Mang Pendeta, Mang Guru, saya, evangelis percaya ya bahwa pekabaran Injil di daerah Babelan itu akan jalan. Ya. Tetapi yang lain mungkin bisa juga ragu-ragu. Ya, sama seperti dalam firman ini. Ya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Wah, ini kira-kira jalan atau tidak? Ya kan? Ini efektif atau tidak? Ini kira-kira ada enggak orang nanti yang datang untuk bersekutu ke sana? Ya kan? Ini timbul ada keraguan-raguan. Ya. Dan ini memang sangat penting untuk kita pahami bahwa seperti yang dikatakan tadi evangelis, jikalau Tuhan telah menyuruh kita, memerintahkan kita pergi, ya, dan kita pergi pasti, dan dia mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu, ya, aku menyertai kamu. Itu ada jaminan memang dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Ini kadang banyak orang yang selalu dihantui oleh keraguan, ya. Ya nanti gimana ya? Kira-kira kalau kita buka persekutuan di sana, pekabaran Injil atau pos kebaktian atau apalah namanya atau rumah ibadah, jangan-jangan tetangga di sana komplain dan lain sebagainya. Itu memang pasti, ya. Artinya orang yang tidak senang dengan firman Tuhan atau keberadaan daripada orang Kristen mungkin juga merasa terusik, ya, merasa terganggu. Tetapi bagi mereka yang sudah nanti menerima, ya tentunya pasti akan mereka senang dan berbahagia. Karena tentunya mereka juga tidak perlu jauh-jauh pergi untuk mencari gereja tempat lain. Jadi ini memang suatu firman yang sangat perlu kita ingat di dalam kita memulai untuk merambat, untuk mengembangkan gereja GKPI Bekasi Utara ini melalui pembukaan pos pekabaran Injil. Ya, di sini kita diminta supaya benar-benar percaya bahwa jikalau Tuhan mengutus kita kemanapun, bahkan ke lubang singa sekalipun, aku akan menyertai engkau. Itu jaminan daripada Tuhan. Ya, jadi ini yang perlu sama-sama mungkin kita juga imani dan kita aminkan bersama. Ya, terlebih saudara-saudaraku nanti yang ada di daerah Babelan dan sekitarnya. Ya, sangat kita sayangkan sebenarnya nanti kita mengharap ya saudara-saudara yang ada di daerah Babelan itu nanti akan lebih fokus untuk membantu mengembangkan di sana, ya. Nah itu lebih ini, ya. Jadi supaya nanti saudara-saudara kita yang ada di daerah Babelan, terutama yang sebenarnya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun karena mereka masih mengalami kendala dengan rumah ibadah yang sangat jauh, sehingga niat mereka terbengkalai untuk pergi beribadah. Tetapi dengan kehadiran daripada GKPI nanti di sana, saya yakin dan percaya mereka akan ikut membangun bersama-sama dengan kita di sana untuk memajukan. Mungkin itu barangkali yang saya boleh tangkap dalam firman ini. Bahkan dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya tidak ada yang kita takutkan
karena Yesus sendiri ya bersama dengan kita. Ya, siapapun kita, ya baik itu jemaat, terlebih secara khusus buat untuk keluarga Amang Manurung, kita berdoa buat untuk keluarga ini supaya tetap teguh berdiri. Jikalau rumah dari keluarga ini dibuat menjadi mesbah Tuhan, tempat untuk beribadah, tempat untuk Tuhan ada bersemayam di sana, tentu seisi daripada rumah itu pasti Tuhan berkati. Itu diaminkan, ya. Makanya jangan pernah ragu, nanti kita akan selalu juga membawa di dalam doa, ya. Itu, dan yang terakhir, ya karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Artinya, ya jikalau nanti kita sudah berada di sana, ya tentunya setiap orang yang mau kita ajak untuk menerima Kristus, baik itu mungkin yang tadinya dari agama lain, kalau memang dengan pendekatan-pendekatan yang baik, ya saya rasa pasti nanti juga akan mereka mengambil kesimpulan bahwa ajaran daripada Kristus itu sungguh-sungguh adalah kasih. Ya, karena itu, ya kita bersosialisasi, terutama saudara-saudara yang ada di daerah sana, boleh kita jelaskan, boleh kita beritahukan bahwa ada rencana untuk pembukaan tempat persekutuan doa, ya pekabaran Injil, tempat persekutuan doa di daerah Babelan. Kita kasih tahu di mana alamatnya, ini dan seterusnya. Nanti kita akan ikut untuk menopang, baik itu dari doa, pelayanan secara langsung ataupun tidak langsung. Kita dari para pelayan yang ada di GKBI Bekasi Utara pasti siap untuk membantu dan mendoakan. Terima kasih, mungkin ini dari saya, boleh ditambahkan yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih ya, Mak. Barangkali boleh. Ya, baik, ini boleh kita berinteraksi, memberikan pendapat, menanggapi, atau mungkin menyikapi dengan keadaan. Ya, boleh mungkin saya berikan kepada yang ada di daerah sana. Ada tadi saya lihat di situ Amang Manurung, ya, ada juga Amang Alvino, ya, dan yang lainnya, atau Inang Penetua Hana Baru Manurung atau yang lain. Boleh diberikan kira-kira supaya kita boleh sharing seperti apa nanti juga langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pendekatan-pendekatan seperti apa yang kita lakukan supaya sejuk, damai, dan tentunya rencana kita untuk membuka pos kebaktian atau pekabaran Injil nantinya pertama boleh berjalan dengan baik. Silakan, yang lain boleh juga memberikan tanggapan. Ya, kami tambahkan sedikit Amang ya. Ya, terpuji nama Tuhan ya. Hari ini pasti hari Valentine Days ya. Hari Valentine 14 Februari. Ya, terutama bagi kaum ibu, hari ini kita bisa memulai ibadah yang pertama di Pos PI Babelan. Ini adalah suatu anugerah Tuhan, terutama kepada Amang Desman Manurung yang hari ini sebagai tuan rumah ya, tempat kita untuk melaksanakan nanti Pos PI bila dilaksanakan secara tatap muka. Nah, zaman sekarang ini Tuhan telah menyediakan bagi kita berbagai cara dalam menyampaikan firman Tuhan. Salah satu cara yang pertama adalah dengan sekarang ini ya. Jadi tidak ada lagi batas-batas wilayah, waktu ya. Kalaupun nanti di Babelan setelah kita buka ibadah
tatap muka, ada gangguan, kita akan terus melayani Tuhan kepada setiap orang yang ada di sana ya. Bahkan di seluruh dunia ini. Kita dapat melaksanakan melalui Zoom meeting ini. Ya. Dan ini tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk mematahkan ataupun orang-orang yang mampu untuk menghambat ya. Karena ini adalah jaringan mendunia ya. Kita yakin dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Dia akan memberikan kita jalan keluar di setiap apapun persoalan pergumulan yang akan kita hadapi dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, harapan kami kepada kita semua yang ada di Zoom pada saat ini dan nanti ke hari-hari yang akan datang, ibadah-ibadah berikutnya, kami yakin seluruh jemaat GKI Bekasi Utara tanpa kecuali akan hadir di sini sebagai pertanda bagi kita bahwa kita semua mendukung pos pelayanan PI ini ya. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau melayani Tuhan melalui pelayanan pembukaan, pelayanan di tempat-tempat lain. Kalau nanti sudah berjalan di Babelan, kita akan buka lagi di tempat lain. Selama Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi amang inang, ayo kita topang sesuai dengan permohonan kita setiap pagi kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar di dalam menanggung setiap apa yang akan kita lakukan, terutama bagi pelayanan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita yakin dan percaya Dia pasti berikan jalan keluar. Kami percaya ya nanti di sana jangan-jangan orang asli di sana nanti bisa memberikan tempat beribadah buat POSPI pelayanan di sana. Kita tidak tahu itu adalah keajaiban Tuhan. Itu adalah ahomion Tuhan itu yang akan kita lihat. Asalkan kita mau bekerja sama, asalkan kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memohon, mendoakan, bekerja sama, saling topang antara satu dengan yang lain. Terutama saudara-saudara kita. Di sana sudah ada penetua, ya. Ada 2 penetua di daerah Babelan yang dekat ke sana. Inang Sianipar dan Amang Simare-Mare. Bisa kita aktifkan mereka untuk ikut melayani, untuk menjangkau orang-orang, mengajak saudara-saudara, ya. Di sana ada Amang Tohongan Siregar juga yang sangat jauh ke Bekasi Utara, ke Permata. Ya mungkin itu juga akan nanti menjadi jemaat mula-mula yang akan kita bangun di sana ya. Tapi kita semua kita dorong mereka ikut ibadah di sana. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mari kita semangati, yakin dan percayalah Amang Manuru dan imani bahwa Tuhan pasti memberkati rumah Amang. Tuhan Yesus pasti semakin memberkati keluarga Amang. Saya sudah rasakan itu. Ketika kita melayani dengan baik, ketika melayani dengan tulus tanpa ada embel-embel yang lain, ya, maka Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita. Kita melayani bukan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita melayani karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus telah menuntun kita, ya, memberikan kita kesehatan, memberikan kita berkat, memberikan kita kuasanya, memberkati anak-anak kita, pekerjaan kita, usaha kita. Ya, kalau kita flashback ke belakang, kok bisa ya saya seperti ini? Padahal saya tidak memiliki ini, saya tidak punya ini, dan lain sebagainya. Kok bisa ya? Saya tadinya sudah menjadi tukang ojek, ya. Kok saya bisa bekerja lagi di pertambangan itu nanti kata Amang Lumban Raja. Kok bisa Tuhan itu ya tunjukkan saya ke tempat itu. Itulah berkat-berkat Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya lihat ya seperti yang Lumban Raja, dia menyadari Tuhan berikan dia berkatnya. Tuhan tuntun dia bekerja. Dia datang, ya setelah beberapa lama, ada pergumulan, dia tidak aktif di gereja. Dan sungguh luar biasanya akhir-akhir ini saya lihat sendiri, saya perhatikan sendiri, Amang Lumban Raja datang, bahkan mau menyerahkan dirinya menjadi penetua. Itu yang hal yang
sungguh luar biasa yang kita lihat di jemaat GKP Bekasi Utara. Nah, besok juga ada jemaat yang baru nampak lagi, ya. Di hari Minggu akan diberita jemaatkan itu. Ada jemaat yang baru lagi yang pindah dari gereja lain datang ke tempat. Karena apa? Karena Tuhan sudah mulai mengarahkan, ya. Kita semakin bersatu, kita semakin saling menopang satu dengan lain. Pelayanan kita semakin kita perbarui, baik itu sekolah minggu maupun ibadah-ibadah di gereja, walaupun masih sebenarnya belum sempurna 100% ya, seperti yang di gereja-gereja besar lain. Tetapi kita semakin perbarui terus menerus sampai nanti para song leader kita akan bernyanyi dengan baik, kor pria bernyanyi dengan baik, walaupun kemarin masih ada kesalahan kor perempuan juga demikian, pemuda-pemuda demikian. Melalui hal-hal seperti inilah Tuhan akan melihat, maka berkat-berkat Tuhan akan diarahkan kepada jemaat GKP Bekasi Utara. Kita tidak perlu gereja yang besar, ya, tetapi kita perlu kualitas daripada pelayanan jemaat itu. Walaupun GKP Bekasi Utara berada di Buko, kalau dia memiliki pos PI ada 5 atau 10, itu luar biasa, lebih besar dari gereja yang besar sekali di Indonesia, ya. Nah, kita imanin itu. Jadi kualitas pelayanan itu yang perlu bagi kita. Kita tidak perlu, sekali lagi, kita tidak perlu mencari gereja yang besar, tetapi hati kita yang perlu mau melayani Tuhan. Itu sebenarnya yang mau kita ajak, terutama kepada teman-teman kita, para tua, ya. Nah, sekarang alasan kita untuk datang ke gereja karena hujan, karena hal lain tidak ada. Karena kita malam hari ini ibadah melalui Zoom. Tetapi mungkin minggu depan ibadah selanjutnya mereka akan hadir. Kita berikan waktu sedikit, sebentar, beberapa menit, ya, kepada Tuhan untuk menopang pelayanan. Itu saja, Mang Sulalahi, saya kembalikan ke Mang Sulalahi. Baik, makasih Mang Guru atas saran masukannya. Mungkin ada lagi secara khusus dari keluarga Amang Manurung, boleh Amang. Ya, terima kasih Bang. Shalom buat kita semua. Shalom. Ya, jadi pertama sekali puji dan syukur kepada Tuhan. Terutama khususnya untuk hari ini, pada kita sudah berjalan di perdana, ya Bang, ya. Dan pertama sekali pada saat pertanian dulu di rumah, pada sektor, ya Bang, disitulah pertama kali kita putuskan waktu itu bahwa kita akan membentuk pos PI di wilayah Bawelan, di mana pada saat itu dari pihak kita di KPI Bekasi Utara meminta atau menunjuk kami sebagai tuan rumah. Ya, bagi syukur kita cukup berbangga dan satu kehormatan juga buat kita, Amang. Tapi di sisi lain memang salah satu itu adalah tanggung jawab besar, khususnya memang bentukan pos PI atau nantinya akan berkembang lebih tinggi lagi, atau bisa jadi mungkin pos kebaktian, atau mungkin akan kita bentuk satu jemaat nantinya. Itu memang untuk effort yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi memang dari tanggung jawab bersama, seperti yang Amang Guru tadi katakan. Ya, kita percaya, kita yakinlah bahwa dengan doa, dengan bertopang semua doa, dan ini saya cukup luar biasa nih, karena kita juga hari ini Zoom-nya lumayan banyak ini yang bisa ikut Zoom, ya, malam hari ini, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa semua kita jemaat GKPI Bekasi Utara ini sangat mendukung pembentukan pos PI ini. Ya, besar harapan kita, ya, ke depan kita sama-sama menopang dengan doa, kita sama-sama. Dan kami juga, dengan kami sudah siap menerima, bahwa kami juga akan siap untuk melakukan apa yang terbaik untuk bisa terbentuknya pelayanan kita ini. Seperti tadi yang dikatakan nama evangelis, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan dilahirkan ini adalah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan pesan Tuhan yang Yesus terakhir sebentar adalah kita diamanatkan untuk mendapat kebenaran firman. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan memang
tujuan atau visi dan misi gereja kita juga itu untuk mengembangkan atau memberitakan kebenaran firman. Ya, di saat kita sudah melakukan itu, itulah tugas yang memang sudah diberikan kepada kita. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab dan salah satunya tujuan kita secara pribadi juga buat saya. Ini adalah menjadi tugas yang dimana Tuhan memesankan ini bukan cuma sekali dua kali kita dengarkan ayat atau kebenaran firman ini, tapi sudah berulang-ulang. Dan memang kadang-kadang dalam diri kita juga bertanya-tanya apa sih yang kita sudah lakukan untuk merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini. Nah, dengan adanya ini, saya cukup bangga bahwa ya inilah salah satunya yang harus di sini waktunya untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Karena dengan kita mengenal Yesus, dengan kita sudah menjadi seorang Kristen, artinya kita sudah siap untuk memberitakan kebenaran firman. Kita sudah siap untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Secara khusus, terlepas dari ilmu teologi ya, tapi dari apa yang kita sudah alami kasih Tuhan itu juga perlu kita kembalikan kebenaran. Menjadi satu satu pemberitaan juga buat saudara-saudara kita bahwa kita sudah merasakan kasih Tuhan. Banyak sungguh yang kita rasakan berkatnya. Dengan apa yang kita sudah dapatkan hari ini pun itu semua terlalu anugerah dari Tuhan. Artinya itu juga sesuatu yang bisa kita beritakan juga bahwa kita sudah merasakan kasih Tuhan. Jadi mungkin kurang lebih begitu Amang. Ya, kita cukup percaya dan dengan dukungan para jemaat GKJ Bekasi Utara yang juga hadir pada malam hari ini, ya kita semakin optimis bahwa ini akan bisa berjalan dengan baik ke depannya. Nah, tetaplah kita topang dalam doa semua jemaat, penatua, penampang pendeta. Kalau kita berdoa dan ini sudah setahun berjalan ya kurang lebih kita sudah bawa dalam doa terus. Simak rohani Tuhan. Saya terjadi Pak karena finansial dan harta. Ya itulah kurang lebih Pak. Mau lihat ya. Oke, baik. Makasih luar biasa. Semangat Amang Manurung. Ya, memang ya kita melihat ya keterbukaan hati keluarga Amang itu luar biasa. Pertama kita beribadah rumah tangga di rumah keluarga Amang, kita berbincang-bincang, Amang pendeta, Amang guru jemaat, dan kita berbincang-bincang. Wah, sudah bisa kita buka pos PI di daerah Batulan ini. Bisa di sini. Oh, bisa Amang. Ini luar biasa dan saya rasa itu Roh Kudus yang bekerja, ya, yang mengatakan demikian. Percaya Amang, nanti Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan akan memperlengkapi segala sesuatunya. Yang penting hati kita siapkan, ini Tuhan yang dapat saya lakukan. Ya, nanti untuk selanjutnya Tuhan akan mengarahkan semua untuk mendukung. Terima kasih Amang Mandurung. Mungkin ada dari Amang Alvino Nenggolan, Jumat Raja. Halo Amang, masih ada? Di unmute Amang, dibuka mic-nya. Silakan Amang Lumban Raja. Boleh kasih. Tolong dibuka mic-nya dulu Amang Alvino. Amang Lumban Raja, tolong dibuka mic-nya biar kami bisa mendengar. Sudah. Oke. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk beribadah dalam hal pekabaran Injil di Babelan. Memang kalau secara manusiawi ya, kalau kita berpikir secara akal logika kita, memang agak susah. Tapi dengan kita memiliki Yesus, apa yang kita inginkan dan kita harapkan
semua itu akan disediakan oleh Tuhan asal sesuai dengan kehendaknya. Di mana kehendaknya itu adalah kita itu ditugaskan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Jadi untuk Amang Manurung, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Amang Manurung untuk membuka pekabaran Injil. Biarlah kiranya Amang Manurung bisa selalu diberkati Tuhan, dan kita jemaat gereja GKPI Bekasi Utara selalu diberkati Tuhan. Dan kami dari tim pekabaran Injil ini di Bekasi Utara memohon kepada Amang, guru dan para pendatua untuk mendukung. Memang ini suatu pekerjaan yang tidak mudah ya. Memang tidak mudah, banyak tantangan. Cuman kalau secara duniawi memang ada seperti tertulis pekabaran mengenai salib itu adalah suatu kebodohan bagi dunia. Memang kita harus sadar juga gitu. Tapi kita bukan memilih dunia, tapi kita memilih surga. Jadi kira-kira itulah Mang, saya berharap dan memohon supaya kita bisa sukses dalam hal pekabaran Injil ini, khususnya untuk Amang Evangelis Yusuf Utagalu. Terima kasih. Baik, makasih Amang Lumban Raja atas dukungannya, supportnya. Bahwa ya kalau kita sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya pasti kita yakin dan percaya Tuhan bersama kita. Memang dalam firman yang kita baca pun dikatakan, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Firman yang kita baca saat ini pun dikatakan demikian. Di antara mereka ada beberapa orang yang ragu-ragu. Gitu. Nah, cuman Tuhan mengatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi artinya supaya tidak ada keraguan bahwa ya kalau kita mau atas perintah Tuhan, itu kan perintah Tuhan mengatakan pergilah kamu, pergi kamu ke sana, ya. Artinya jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ya ini tugas orang Kristen yang paling hakiki, ya. Kita diutus untuk menjadikan semua orang bangsa menjadi murid. Jadi dalam menang kita bersama dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Pasti apapun yang kita inginkan, terlebih seperti yang Amang Lumban Raja katakan tadi, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Untuk menjadikan semua bangsa jadi muridnya. Ya, itu nanti akan menjadi penggenapan. Ya. Nah, dan itulah tugas kita sebagai murid. Sekarang kita sebagai murid. Terima kasih Amang Lumban Raja. Barangkali masih ada satu lagi mungkin dari Amang Sianturi dulu lah. Ini calon penetua ini juga harus memang diminta bagaimana pandangannya tentang pembukaan pekabaran ini. Oke, terima kasih Amang. Shalom bagi kita semua. Ada banyak hal yang disampaikan tentang pekabaran Injil ini.
di sini kita bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan Tuhan, bila seiring kita bisa bergandengan tangan bersama untuk mewujudkan langkah-langkah kita ke depan yang sudah bersedia membuka terutama lokasi dan tempat kepada Tulangku Manurung. Jadi sudah bersedia, tapi di sini kita bagaimana kita untuk mewujudkan program kita ini di tahun 2023 ini. Secara manusia memang kita ini tantangan bagi kita. Apalagi mau menjala zulmin susado. Tetapi bagi orang yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang susah. Yang penting tadi kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan. Apapun itu tantangannya. Makanya katakan tantangan itulah yang membuat kita tegar. Tantangan itulah yang menguji iman kita. Sejauh mana sih proses yang kita hadapi, tetapi semua nanti tidak tepat pada waktunya. Bagaimana proses di awal itu, penolakan itu, ini langkah pertama nih, penolakan ini yang paling terutama yang kita hadapi nanti. Tetapi kita yakinlah apabila kita berserah kepada Tuhan, semua itu akan dibukakan jalan bagi kita. Apalagi dengan koordinatornya di sini Evangelis Andre ini, ya sangat luar biasa. Nanti jalan-jalan kita nanti terisi semua. Jadi semua kita jalan nanti langsung banyak nanti di rumah tulang kita Manurung ini. Jadi yang penting mari kita selalu turut mendoakan, kita tetap bergandengan tangan bersama, saling support. Bagaimana kita bisa mewujudkan program kita ini. Itu mungkin Amang yang saya sampaikan. Terima kasih Amang. Baik, makasih Abang Siantri. Sampai nanti akan juga banyak nanti kita ke sana. Satu lagi buat kali Inggris akan kembalikan Inang karena ini nyangkut ada perumahan Nurung ya, berita perumahan Nurung. Bagaimana tanggapannya Inang? Udah tadi Mang, udah tanggapannya yang memberikan saran dan masukan tadi ya Mang, sama lah udah. Kiranya nanti pos PI yang kita rencanakan dibuka di Timaha, di Pulau Timaha, Tuhan yang selalu turut campur tangan, Tuhan nanti yang mencukupkan segala yang dibutuhkan, baik itu nanti berupa tempat ya, yang nanti tempatnya di Tomanurung, siapa tahu juga nanti ada yang tinggal di sana, bersedia juga nanti rumahnya dibuat untuk pos PI. Itu semuanya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kita dari sekarang lagi selalu harus mendoakan setiap hari lama. Jadi supaya dapat berjalan dengan lancar nanti untuk pelayanan di sana. Begitu. Terima kasih ya, Mang. Oke, baik. Makasih, Nang ya. Pasti Inang penentuan Naburu Manurung sangat mendukung ya. Apalagi nanti di tempatnya Amang Manurung ya. Nah, ini akan menjadi sejarah yang buat untuk GKPI yang ada nanti di sana, bahwa ya keluarga Amang Manurung nanti akan tercatat nanti untuk selamanya ya. Jadi di sanalah dibuka nanti pertama sekali pos pekabaran Injil atau pos ibadah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan, ya kita bawa dalam doa selalu. Tuhan akan menyikapinya dan melengkapinya. Untuk selanjutnya, barangkali masih ada sebelum ke Amang Evangelis, ada Inang Pendeta, ada tambahan Inang untuk Cukup Paman. cukup ya, makasih Inang ya. Oke baik, kami kembalikan kepada Amang Evangelis kalau nggak ada lagi. Ya, Terima kasih. sebelum kita mengakhiri perenungan kita, mungkin Amang Manurung ada info untuk minggu depan.
perihal tetangga Amang, bagaimana Amang? Ya, baik ya, Bang. Jadi, seperti yang kita sudah rencanakan, Bang, momen berikutnya kan salah di tanggal 28 ya, Bang ya. Jadi tanggal 27 jadinya Amang. Hari Senin, supaya Amang Pendeta bisa. 27 ya, Bang ya. Iya. Jadi, seperti yang kita kemarin sudah bicarakan di gereja, Bang, yang hari itu. Nanti coba, saya belum ketemu soalnya sama live itu, kayak bulan. Kebetulan live itu masuk malam terus. Jadi, belum sempat ketemu. Nanti coba aku bicarakan yang pasti seperti yang kita sudah bicarakan. Memang artinya kalaupun nanti di tempat Mengenggolan itu tidak bisa atau tidak bersedia, nanti tetap kita lakukan ibadah tatap muka tanggal 27 Februari ini. Begitu, Bang. Baik, jadi nanti buat kita semua, ibadah selanjutnya kita akan ibadah tatap muka Senin 27 Februari di rumah Amang Lesman Manurung atau di rumah tetangganya, tergantung konfirmasi tetangganya itu, supaya kita akan bersama-sama nanti baik ke rumah Amang Lesman maupun ke rumah tetangganya. Kiranya rencana kita Tuhan yang memberkati. Sebelum itu kita akan kilas balik apa yang tadi sudah kita dengar dan renungkan melalui firman Tuhan. Kita tadi firman Tuhan sudah terambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada 3 dasar pekabaran Injil. Menyadari bahwa Yesus pemilik kuasa satu-satunya di sorga dan bumi yang dimiliki oleh Bapa. Menyadari bahwa kita harus pergi memberitakan Injil. Menyadari bahwa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Selanjutnya, menyadari bahwa Yesus pemilik kuasa satu-satunya di sorga dan bumi yang dimiliki oleh Bapa. Mengapa Yesus pemilik kuasa satu-satunya? Karena dia diam di dalam Bapa sebelum dunia ada. Dan bahkan ketika dia datang menjadi manusia, dia selalu bersama dengan Bapa. Yesus berasal dari dalam Bapa, Yesus turun dari sorga. Jadi, tidak ada manusia atau malaikat atau siapapun itu yang turun dari sorga untuk menebus manusia dari dosa, ya. Tidak ada. Dan tidak ada yang berasal dari diri Bapa yang tidak diciptakan. Hanya Yesus. Mengapa Yesus adalah pemilik kuasa satu-satunya? Karena alasan-alasan demikian. Dan karena Yesus juga yang menyatakan diri Bapa ke tengah dunia ini. Dia menyatakan kehadiran Bapa ke tengah dunia ini. Sebab tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi Anak Tunggal Allah, dialah yang menyatakan itu kepada kita. Yohanes 1 ayat 18. Selanjutnya, kita harus pergi memberitakan Injil. Kata pergi kita sudah belajar tadi. Berjalan, bergerak maju, meninggalkan suatu tempat, dan berangkat. Pergi untuk apa? Untuk menjadikan, pergi untuk membaptis, pergi untuk mengajar. Dan ketahuilah bahwa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Demikianlah pembahasan firman Tuhan yang tadi kita sudah bahas. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kebaikan Tuhan yang baik, sungguh baik pada kami saat ini. Dan Kau melihat kehadiran kami di sini menjadi bukti kasih yang nyata, yang berasal daripadamu, hadir di tengah kehidupan kami. Kami saling mengasihi, saling mendukung apa yang Engkau rancang di dalam kehidupan kami. Apalagi untuk pelayanan yang akan kami kerjakan untuk perluasan kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Inilah kami ya Tuhan, pakai kami, manusia yang terbatas ini. Kami tahu kami tidak mampu, kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Tetapi kami mau melibatkan Tuhan yang Maha Kuasa itu untuk menolong kami, memperlengkapi kami. Bagaimana kami berkata, bagaimana kami bersikap, dan bagaimana kami memberikan contoh dan teladan di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan,
Segala berkat penyertaan-Mu sehingga ibadah pos pekabaran Injil ini dapat kami buka ya Tuhan. Dan biarlah ini menjadi awal buat penyebaran firman Tuhan, terutama di area Babelan dan sekitarnya ya Tuhan. Juga biar gereja-Mu GKPI semakin berkembang, semakin banyak, juga semakin tumbuh dan bertambah jemaat yang semakin mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui gereja kami ini ya Tuhan, melalui pos pekabaran Injil. Biar semakin banyak jiwa yang dapat kami raih ya Tuhan. Dan perkembangan gereja kami ini juga dapat terus dan terus lagi bertambah ya. Mampukan kami ya Bapa untuk melakukan. Mampukan kami untuk memenuhi apa yang dibutuhkan juga ya. Mampukan hati kami untuk bersatu. Mampukan hati kami untuk paham dan tahu bagaimana untuk melakukan kabaran Injil dalam satu tim ya Tuhan. Biarlah kabaran Injil ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami tahu akan ada orang-orang yang mencoba menghalangi, mencoba mengganggu. Tetapi tangan Tuhan tak pernah kurang panjang untuk mencapai dan menggapai kami ya Tuhan yang terus berusaha untuk menyebarkan firman Tuhan dimanapun kami. Pakailah kami ya Bapa jadi penginjil-penginjil walaupun dalam skup yang kecil ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang mungkin haus akan firman Tuhan. Dari suku manapun akan kami sambut ya Tuhan. Dari manapun juga akan kami terima ya Bapak. Karena hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Ya, tidak ada batas-batas yang kami buat ya Tuhan. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biar pos kabaran Injil ini dapat terus berkembang dan semakin cepat berkembang menjadi pos kebaktian ya Tuhan. Berkati ya Bapak agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu. Dan kami juga dalam hal apa yang dibutuhkan secara moral, secara materi juga dapat kami capai ya Tuhan. Dapat kami penuhi agar prosesnya juga tidak terganggu ya. Juga kami juga akan menyebarkan kepada gereja-gereja GKPI yang lain ya Bapak. Biarlah semuanya juga menyambut dengan gembira, semakin bersuka cita dengan bertambahnya pos-pos pekabaran Injil GKPI di mana-mana ya Tuhan, terutama di Babelan. Berkati Abang Evangelis Yusuf Andre yang akan memimpin pekabaran Injil. Juga berkati Abang Lesman Manurung yang sudah menyiapkan rumahnya menjadi tempat sekretariat ya Tuhan untuk pos kabaran Injil ini. Dan juga jemaat yang ikut campur di dalamnya. Tuhan berkati agar mereka juga mau dan mampu untuk bersama-sama melakukannya Tuhan. Jemaat-jemaat yang baru kami raih juga ya Tuhan. Biarlah mereka juga punya semangat yang sama, bahkan lebih lagi dari kami ya Tuhan. Untuk menyebarkan firman Tuhan di sekitar Babelan. Dan juga menciptakan gereja-gereja baru yang sesuai dengan yang Tuhan ajarkan ya Bapak. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak. Ibadah kami ini sebentar akan berakhir ya Tuhan. Biarlah firman yang tadi juga kami dengar untuk menjadi penyemangat buat kami melakukan semua aktivitas kami. Dan juga penyemangat dan pengingat kami bahwa Tuhan akan selalu hadir dalam setiap apa yang kami lakukan. Bahwa nama Tuhan harus disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Terima kasih ya Bapak. Kuatkan kami, mampukan kami untuk menjalani hidup kami dan terus berpegang pada firman Tuhan sebagai pegangan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan amin.
Terima kasih bagi kita semua. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Namun sebelum itu saya ingin memberitahu kepada kita semua, siapa tahu kita memiliki berkat untuk kita bagikan untuk pelayanan pekabaran Injil, dan siapapun yang menonton melalui live streaming GKP Bekasi Utara bisa dikirimkan melalui rekening yang tertera atau di keris yang ada di layar supaya mendukung pelayanan pekabaran Injil yang akan kami lakukan. Dan kita semua juga yang ada terlibat di sini, siapa tahu ada berkat lebih bisa diberikan melalui rekening dan keris yang ada tertera di layar. Kiranya Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua, dan kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami, dan segala hal yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan di dalam pos pembukaan
pekabaran Injil pada saat ini, di mana kami adakan melalui Zoom ya Tuhan. Tolong Tuhan Engkau berkati. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami menyambut dengan positif, dan cukup banyak yang hadir di dalam ibadah ini ya Tuhan, sekalipun melalui Zoom. Tolong Tuhan kiranya Engkau yang menambahkan segala hikmat kepada kami. Dan apapun yang kami kerjakan, tolong Tuhan Engkau berkati. Engkau yang menambahkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kami. Terlebih kecintaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena apalah arti apabila kami memiliki dunia ini, tapi kami tidak memiliki Engkau. Kasihanilah kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, yang datang kepadamu dan ingin menyerahkan segala sesuatu hal yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam doa yang telah kami panjatkan tadi. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita. Amin. Salam saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua.